Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas materi tentang bentuk aljabar. Selamat belajar. Bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol tertentu untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Erik, Pak Thohir kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Kemudian Pak Thohir membalas, "Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja?" "Pak Erik, saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Nah, dalam percakapan tersebut, terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Pak Thohir menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Pak Erik langsung menyatakan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Sesuai percakapan, Pak Thohir membeli 2 kardus dan 3 buku, sedangkan Pak Erik membeli 5 buku saja. Jadi, jika dalam bentuk aljabarnya, untuk Pak Thohir itu menjadi 2x ditambah 3. Sedangkan bentuk aljabar untuk Pak Erik yaitu 5. Kenapa demikian? Jadi, untuk simbol X menyatakan banyaknya buku yang ada dalam kardus. Dan simbol X tersebut bisa mewakili sebarang bilangan, misalnya seperti bentuk aljabar 2x ditambah 3. Dengan simbol X menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus. Bentuk aljabar 2x ditambah 3 dengan simbol X menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus. Tapi kita masih belum tahu kan berapa isi yang ada di dalam kardus. Jadi kita memisalkan simbol X atau buku dalam kardus adalah 10 buku. Berarti X sama dengan 10 menjadi 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 10 ditambah 3. Menjadi 20 ditambah 3 sama dengan 23. Ilustrasinya kan X sama dengan 10. Berarti satu kardus ada 10 buku di dalamnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau ada satu kardus lagi berarti ditambah 10 buku lagi kan? Menjadi total sudah ada 20 buku untuk 2 kardus. Dan ditambah dengan 3 buku menjadi total ada 23 buku. Jadi untuk simbol X bisa mewakili sebarang bilangan. Pada cerita sebelumnya, 2X ditambah 3 merupakan salah satu contoh bentuk aljabar dan unsur-unsur yang ada pada bentuk aljabar tersebut yaitu ada suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Jadi seperti apa itu unsur-unsur pada bentuk aljabar? Sekarang coba adik-adik perhatikan bentuk aljabar 2X ditambah 3. 2X merupakan suku dan 3 juga merupakan suku. Jadi, yang memisahkan setiap suku itu yaitu bisa operasi tambah, kurang atau selisih. Nah, bentuk aljabar 2X ditambah 3 mempunyai 2 suku, yaitu 2X dan 3, atau disebut binomial atau suku 2. Kalau misalnya bentuk aljabar cuma terdiri dari satu suku, seperti X, 2, 2X, dan sebagainya, itu disebut suku 1 atau monomial. Terus kalau misalnya bentuk aljabarnya ada 3 suku, seperti 2X ditambah 3Y ditambah 7, itu disebut suku 3 atau trinomial. Dan untuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku, dinamakan polinomial, seperti 4X ditambah 9 ditambah 5X ditambah 2, atau bentuk aljabar seperti ini yang lebih dari 3 suku. Dan untuk koefisien variabel dan konstanta, sekarang coba adik-adik perhatikan bentuk aljabar 2X ditambah 3. Koefisien dari 2X adalah 2. Dan X merupakan variabel dan 3 merupakan konstanta. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa koefisien merupakan angka yang ada di depan variabel. Dan variabel merupakan simbol yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, dan seterusnya sampai dengan Z. Kalau di contoh ini kita gunakan huruf X. Kemudian, konstanta merupakan angka yang tidak mempunyai variabel atau berdiri sendiri.
Itulah tadi pembahasan kita tentang materi bentuk aljabar. Tetap semangat belajar, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.